Oke, halo, perkenalkan nama saya Yoga Setia Triputra dengan NIM 251163994. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara ngoding di VS Code menggunakan Python. Di sini tugasnya saya dari tugas kuis dari modul yang telah diberikan untuk mata kuliah pengantar sains data. Di sini pertama kalian buka dulu VS Code kalian, terus dan kalian buat folder dengan file yang namanya bebas ya, namanya nggak harus tugas jantung.py. Sini saya menulis tugas jantung.py. Nah, jika udah, kalian udah tinggal ngoding doang, ngetik doang. Sini kita menuliskan print. Sini kita ngasih tahu dulu program kita apa ya. Print ketik 2 terus AI pengecek tekanan darah. Oke, jika udah kita buat baris baru. Di sini kita inputkan variabel baru seperti nama pasien. Kita buat variabel nama pasien, terus kita input, fungsi input kita tuliskan, dan buka kurung dan tutup kurung, cari nama pasien. Oke, jika udah kita buat baris baru lagi dengan variabel tekanan darah. Di sini karena tekanan darah kita maunya menguasai angka ya, jadi di sini kita menggunakan tipe data integer atau float juga bisa, tapi di sini kita pakai integer aja. Nah, oke, jika udah, buat baru lagi dan kita menuliskan kadar kolesterol, variabel kadar kolesterol. Di sini kadar kolesterolnya dalam bentuk angka juga, jadi kita menggunakan namanya tipe data integer. Sama kayak yang di atas ya, input kurung lagi kadar kolesterol sistolik. Sorry, di sini kita lupa menaruh untuk titik 2-nya. Nah, oke, kita buat baris baru lagi dah. Di sini kita bakal menggunakan rumusnya untuk ngecek skor risiko dari tekanan jantung kita, tekanan darah dan kadar kolesterol kita. Di sini kita juga memakai operator aritmatika. Di sini kita menuliskan skor, variabel skor risiko sama dengan buka kurung ke tekanan, variabel tekanan darah, sabar, dikali, di sini sudah ada ya, dikali, mana kali 0,5 tutup kurung, ditambah kadar kolesterol kali 0,3. Kita tinggal tap aja biar cepat. Nah, oke. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam if else, if dan else atau percabangan. Di sini kita tulis jika skor risiko lebih besar sama dengan 150, maka maka statusnya risiko jantung tinggi. Nah, kita
Setelah itu kita membuat dari percabangan keduanya, yaitu elif. Elif ini kalau di C++ sama dengan else if else atau else if. Elif skor risiko lebih besar sama dengan 100, maka statusnya risiko jantung sedang. Oke. Dan yang terakhir else, karena ini kemungkinan terakhir, jadi kita langsung aja else titik 2 sama dengan status risiko jantung rendah. Oke. Jika udah untuk if else-nya, langsung kita buat baris baru aja. Sini kita membuat print. Ini kita membuat untuk hasil analisanya ya. Bagian hasil analisanya. Hasil analisis medis. Oke. Di sini kita jangan lupa untuk menaruh garis miring n, supaya jika di outputannya tuh dia bakal space-nya dia bakal ngelewatin satu baris. Nah itu jadi dia bakal ngelewatin satu baris, jadi nggak numpuk-numpuk gitu. Nah jika udah, nah ini udah ada nih, kita langsung stop gitu aja. Nah di sini print nama pasien dengan variabel nama pasien yang telah kita deklarasikan di sini, dia paling awal. Terus skor risiko juga sama yang di sini, seperti rumus yang ini. Ntar dia bakal ngehitung dari tekanan darah kali 0,5 plus kadar kolesterol kali 0,3. Nah, hasilnya bakal tercantum di hasil analisis medis ini. Terus yang terakhir status. Nah, jika udah dijumlahin semuanya statusnya, misalnya mungkin hasilnya skor risikonya itu 170, maka statusnya risiko jantung tinggi. Jika kalau skor risikonya mungkin 110, risiko jantung sedang. Nah, terakhir kalau skor risikonya mungkin di bawah 100, mungkin 50, risiko jantung rendah. Oke, tanpa lama kita langsung run code aja. Nah, di sini kita disuruh input nama pasien ya. Nama pasien bebas. Terus terus tekanan darah mungkin kita kasih paling tinggi ya, 180. Terus kadar kolesterol sistoliknya 67 lah. Nah, skor risikonya itu 110. Jadi skor risikonya jantungnya sedang. Coba kalau kita kasih lebih tinggi lagi. Nama pasien imut. Terus tekanan darahnya 200. Kadar kolesterol sistoliknya 170. Nah, si imut mempunyai skor risiko 151.0 dan statusnya risiko jantung tinggi. Karena 150 itu sudah lewat dari 151.0 sudah lewat dari X, skor risiko lebih besar sama dengan 150. Itu udah lebih tinggi. Jika kalau kita buat lagi, kalau kita kasih rendah, mungkin nama pasiennya Fuad. Terus tekanan darahnya mungkin 30 lah ya. Terus ini 67. Fuad mempunyai skor risiko 35.099 sekian dan status risiko jantungnya rendah. Karena 35. 35 di sini berarti kan artinya jika else itu sama dengan di bawah 100. Risiko jantung rendah. Mungkin itu aja cara untuk membuat codingan AI pengecek tekanan darah untuk tugas pengantar sains dan data. Nah, di sini juga ada beberapa percobaan dalam modulnya, seperti saya kasih lihat ya. Sebentar. Nah, ini yang tadi saya kerjakan.
Terus yang ini statistik dasar .py, total data, variabel total data 1000, data training 800, print, pengurangan data yang tersisa adalah total data. Nah, ini pakai operator aritmatika kurang data training. Terus tebakan benar 950, total tebakan 1000. Print 2, pembagian desimal akurasi model adalah, nah ini juga sama, pembagian modulo sisa bagi, dan coba kita running aja. Nah, pengurangan data yang tersisa adalah 200, pembagian desimal akurasi model 0,95 karena dia udah dijumlahin di sini. Terus kita prediksi tumor, ini juga sama kayak yang tadi saya kerjakan ya. Ini juga ada percabangan if else. Terus ini dia memakai float ya, karena coba langsung kita cek kenapa dia pakai float. Nah, float digunakan jika angkanya itu merupakan kayak ada komanya gitu, desimal. Misalnya 20,3. Sebentar, salah. Misalnya 20,3. Nah, hasil prediksi AI tumor 20,3 cm, status resiko tinggi atau ganas. Terus yang parameter model PY, nama algoritma random forest classifier, jumlah pohon 100, tingkat error 0,0.4045, data sudah bersih. Terus coba kita langsung running code. Tipe data nama algoritma, STL, tipe data jumlah poin, integer, float, dan bool. Tipe data status bersih, kelas bool. Data sudah bersih, bool itu untuk mengecek semua, sama seperti kayak if else tadi, cuman ini kayak lebih sederhananya. Dia mencari hasil true atau false. Terus input pasien, ini juga sama ya kayak tadi. Ada variabel nama pasien, ukuran tumor, usia, dan lain-lain. Terus print, ringkasan data pasien, dan lain-lain. Langsung kita dulu. Kita running, masukkan nama pasien, Gatot. Ini karena dia juga pakai float ya, langsung aja 20,67. Masukkan nama usia pasien, usia 70. Ringkasan datanya Mas Gatot, usianya 70 tahun dan ukuran tumornya 20,67. Terus evaluasi.py, cek akurasi sama dengan akurasi model dibesar sama dengan 0,90. Print apakah akurasi sudah memenuhi standar produksi. Variabel cek akurasi. Di sini nanti dia bakal ngecek kalau dia akurasinya sudah memenuhi standar produksi atau belum. Terus akurasi model dibesar sama dengan 0,90 atau error rate di bawah 0,10. Perlu training ulang akurasi model di bawah 0,70 dan atau error rate 0,20. Coba kita running. Akurasi model memenuhi standar produksi true. Hasilnya true. Berarti dia di atas sama dengan 0,90 karena dia 0,92. Terus apakah model AI siap diluncurkan ke publik? True. Terus dan apakah model AI perlu belajar lagi? Or false. Dan itu jika kedua-duanya benar. Kalau or itu jika salah satunya benar dan salah satunya salah, maka dia bernilai benar. Tapi jika kalau dua-duanya salah, tetap dia salah. Sama juga dengan M. Terus yang terakhir data cleaning, .py, harga rumah 4.500, berapa ini? 4500 sekian, 500 sekian. Print jika tidak di cleaning, salah. Harga rumah 1 FR plus harga rumah 2 FR. Harga 1 integer, ini tipe datanya integer dua-duanya. Sini ada operasi aritmatika. Dan rata langsung kita running aja. Nah, jika tidak di cleaning, salah. Tetap angka sekian. Rata-rata harga rumah setelah di cleaning benar, angka sekian. Dan akurasi yang di setting ke desimal 0,95. Oke, mungkin segitu aja video penjelasan dari saya. Jika ada kalau banyak kurangnya, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Dan terima kasih.